Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, salam jumpa kembali di program acara Pak Baleta ya. Dan di malam hari ini ada dokter-dokter yang cantik ini. Dokter gigi ya, saya lihat dulu namanya karena kecil sekali nih tulisannya. Oke, bersama Dokter Audi, saya panggil Audi. Iya, Dokter Audi sama Nanda. Iya. Oke, Dokter Audi dan juga Dokter Nanda. Sekarang kita bahas sebentar ini tentang gigi tiruan. Dek, mana dulu saya sapa-sapa dulu ini narasumber tak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju-maju Ki. Atau kasih maju mic-nya tuh. Oke deh. Yang Ki gugup nah. Jadi Audi sama Nanda. Iya. Oke deh. Jadi kita berada di program acara Pak Baleta, informasi tentang kesehatan, apalagi nih tentang gigi tiruan. Gigi tiruan dan dampak jika tidak digunakan. Bagaimana kabar tak ini berdua? Alhamdulillah baik Kak. Sehat-sehat iya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Iya, biar hujan-hujan di. Tapi tetap semangat tahu untuk menghadirkan program acara Pak Baleta jadi informasi kesehatan ya di malam hari ini. Nah, ini kita bahas-bahas tentang gigi tiruan. Dampaknya ketika kalau kita tidak gunakan. Jadi nah, ini dia. Saya juga termasuk pengguna gigi tiruan. Ya biar mengaku mas saya. Nah, jadi punya dampak ya sahabat budaya, gigi tiruan dan dampak jika tidak digunakan. Nah, ini bahaya juga kalau tidak digunakan. Jadi iya. Nah, jadi ke Ananda, siapa Nanda? Disebut Nanda saja di sama Audi. Nah, ini kita cerita ini sebenarnya apakah boleh ini kita menggunakan gigi tiruan dan bagaimana kalau amannya ini menggunakan gigi tiruan. Saya ke siapa dulu, ke Nanda atau Audi? Saling mengisi saja, ke Nanda dulu. Silahkan. Ya. Oke, jadi tadi kan yang ditanyakan aman tidak kita menggunakan gigi tiruan atau gigi palsu. Tentu saja aman kita pakai gigi palsu apabila memang sesuai indikasi. Misalnya kita bisa menggunakan gigi palsu sebagian, terus pembuatannya juga sesuai, terus kita menjaga kebersihannya dengan baik, tentu saja itu aman. Oke, jadi aman. Jadi ini gigi tiruan kalau kita gunakan dengan baik ya. Nah, terus tadi kan disebut Ki bahwa apakah boleh kita menggunakan gigi tiruan atau tidak. Jadi tergantung dari kondisi mulut pasiennya. Kondisi mulut pasien. Tapi kalau misalnya kan sekarang usia, taruhlah kita usia ke masuk jelang 50 tahun ke atas ya. Itu sudah ada perubahan gigi sudah mulai ada yang sudah tidak bisa digunakan ya. Apalagi kalau mengunyah begitu dan kurang estetik terlihat toh. Ya, jadi ini memang apakah fungsinya ini menggunakan gigi tiruan ke Audi? Salah satu fungsi gigi tiruan itu tentunya sebagai pengganti gigi, sebagai pengganti gigi dan juga fungsinya itu untuk mempermudah saat kita mengunyah makanan Kak. Dan juga sebagai pada saat berbicara kan biasanya kalau orang kehilangan gigi itu pelafalannya pelafalannya kurang jelas bicara. Nah itu, dan fungsi utamanya gigi tiruan itu ya sebagai pengganti gigi dan mempermudah saat mengunyah makanan Kak. Jadi sebaiknya gunakan gigi tiruan kalau misalnya mungkin orang biasa berpikir begini, satu biji giginya hilang, akhirnya nanti lama-lama akan berdampak
dampak panjangnya itu akan membuat gigi kita yang sudah dicabut ini, gigi sebelahnya akan bergeser Kak, mengisi ruang yang kosong, dan sehingga gigi kita yang mulanya rapat akan berjarak kalau misalkan dibiarkan terlalu lama. Nah, Oke. Jadi kalau ada ompong satu ya, crop apalagi kalau misalnya anak bayi yang mau yang kayak kropos itu giginya, dan di usia tua juga pun akan seperti itu ya. Gigi tadi jadi tetap juga keropos gitu. Itu memang ada masa usia yang masih kuat ini giginya, terus ada juga usia belum 50 tahunan lah, tapi sudah habis giginya. Kenapa itu, pengaruh apa? Biasanya itu Kak, dia tergantung juga nutrisi. Nah misalnya orang ini memang dia konsumsi kalsiumnya mungkin dia rendah, jadi kekuatan tulang atau kepadatan tulangnya itu lebih rendah. Apabila misalnya terutama juga pada ibu-ibu hamil yang biasanya itu setelah melahirkan atau sementara hamil itu biasanya giginya, tulangnya itu lebih kropos. Nah di situ bisa terjadi karena ada pembagian nutrisi juga dengan anak. Jadi biasanya itu orang-orang yang hamil, ibu-ibu hamil, terus orang-orang yang kurang konsumsi kalsium, itu bisa lebih kropos, lebih mudah. Jadi nutrisi sangat berdampak juga pada kekuatan pada gigi kita ini. Oke, terus banyak masyarakat yang ingin cara instan menggunakan gigi tiruan di tukang gigi. Apa dampaknya itu, Dok? Iya, Audi. Iya. Kalau masyarakat biasanya kan perspektifnya lebih pilih ke tukang gigi karena biaya mungkin dia pikir cepat dan biayanya murah. Tapi kalau misalkan dampak jangka panjangnya itu resikonya cukup besar Kak, dikarenakan teknik tukang gigi kan biasanya hanya memahami prosedurnya, tetapi jika dia memahami prosedurnya dengan baik, itu bisa berdampak aman. Tetapi saya sarankan lebih baik ke dokter gigi untuk pembuatan gigi tiruan, karena kan dokter gigi kan kompetensinya Kak. Oke, tapi memang agak lebih murah ya dibanding dokter gigi dengan tukang gigi ya. Tukang gigi kan biasanya juga kalau membuat gigi tiruan itu biasanya dipasangkan gigi tiruannya secara rapat sehingga gusinya itu cukup tertekan. Nah biasanya itu yang membuat gusinya iritasi Kak. Oke, nah sementara kalau dokter gigi sendiri, kita ke dokter gigi untuk membuat gigi tiruan banyak prosesnya bagaimana Dok Nanda? Jadi kalau pembuatan gigi tiruan di dokter gigi itu kita kan ada prosedur dari pencetakan, terus pemilihan, terus kita ada yang namanya try-in atau perawatan yang lainnya itu jadi cukup kompleks. Nah biasanya itu kalau di tukang gigi intinya jadi memang pembuatannya cepat terus murah, tapi prosedur yang sesuai itu belum terjamin karena tukang gigi ini kan dia tidak memiliki kompetensi untuk membuatnya. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi, sesuatu hal yang buruk bisa terjadi, mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak bisa dituntut. Kalau misalnya ada hal yang buruk terjadi ke pasiennya ini, kalau dokter gigi kan dia ada kompetensi, dia memang punya tanggung jawab di situ. Oke, jadi memang harus ada tahapan-tahapan, tidak langsung bilang mau Kak bikin gigi tiruan langsung mau dicetak apa enggak ya. Banyak, ada beberapa langkah-langkah yang mesti kita lewati dulu. Iya, misalnya apa saja itu langkah-langkah yang dilewati sebelum buat gigi tiruan? Kita harus lakukan mouth preparation atau kita bersihkan semua masalah-masalahnya. Misalnya ada gigi yang harus dicabut, itu harus dicabut. Sisa-sisa akar itu harus dicabut. Terus gigi yang berlubang itu harus ditambal. Nah biasanya itu kalau di tukang gigi ada ada sisa akarnya langsung dibuatkan saja.
tertutupi semua itu sisa akar. Kalau kita kan tidak boleh, harus bersih. Harus akar-akarnya dulu dibersihkan ya. Oh, ini Nanda sebagai di bidang prostodensia ya. Sekarang lagi masuk pendalaman di bidang itu ya untuk pembuatan gigi. Nah, kalau si Audi bedah mulut maksilofasial, iya itu indikasinya kapan ini bisa misalnya kalau sudah bikin gigi tiruan ini, terus kayaknya ada masalah harus dibedah begitu. Kalau seperti yang Nanda katakan tadi Kak, kalau misalkan ada sisa akar itu di bedah mulut itu harus dilakukan pencabutan Kak, sisa akarnya. Pencabutan. Supaya kalau misalkan dibuatkan gigi palsu dengan keadaan sisa akar, itu akan membuat timbulnya bakteri di bagian itu Kak, di bagian sisa akarnya, membuat gusinya radang, lebih parahnya infeksi. Oke, jadi dia harus diarahkan ke bedah mulut ya kalau sudah bermasalah. Nah, ini apa saja jenis gigi palsu yang tersedia dan apakah ada perbedaan ya fungsi masing-masing jenis tersebut? Iya. Kalau gigi palsu itu ada 3. Yang pertama gigi palsu sebagian lepasan, yang giginya beberapa hilang, yang ada 2 atau 3 hilang. Kemudian gigi palsu lepasan penuh, yang orang tua itu Kak, yang kadang giginya semuanya sudah hilang, sudah habis sudah habis. Dan yang terakhir itu gigi palsu jembatan atau gigi cekat. Gigi cekat. Untuk kehilangan 1 gigi. Oke, jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa macam juga jenisnya. Jadi tergantung lagi apa kebutuhan dari yang membuat gigi tiruan ya. Dan pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung di 0811 4009250 melalui WhatsApp juga ya. Ini tentang gigi tiruan dan dampaknya jika tidak digunakan. Nah, terus apakah ada penelpon Kakak Imam? Belum ada ya. Nah, ini tadi ada dampaknya lagi nih. Dampak jangka panjang dan jangka pendeknya ini kehilangan gigi terhadap kesehatan rongga mulut. Nah, ini ke Dokter Nanda. Ya. Untuk jangka pendeknya sendiri itu pastinya kesulitan pengunyahan, kesulitan mastikasi, terus pasiennya biasanya kurang pede, pasti. Terus kalau misalnya dia berbicara juga pelafalannya itu kurang bagus, kayak misalnya dia penyebutan beberapa huruf seperti F, huruf T, biasanya itu susah itu. Nah, terus kalau jangka panjangnya otomatis misalnya kehilangan 1 gigi, gigi sampingnya pasti dia mengisi ruang yang kosong, bergerak, jadi dia bisa miring. Nah, kalau misalnya dia miring, otomatis dia punya celah di sebelah seberangnya, otomatis dia punya celah, dan biasanya di situ sering terselip makanan. Kalau misalnya sudah terselip makanan, di situ bisa menimbulkan gigi berlubang, ataupun misalnya dia jarang pakai mengunyah daerah sisi yang hilang itu, nanti terkumpul karang gigi di daerah situ. Kalau misalnya sisi kanan misalnya kita jarang pakai mengunyah, nanti karang gigi akan terkumpul di situ. Jadi bukan tempat gigi yang kita tempati rajin mengunyah di situ yang banyak karang giginya. Bukan. Sebaliknya gitu. Malah. Sebaliknya. Iya. Itu kalau misalkan dibiarkan juga Kak, yang gigi yang telah hilang itu nanti tulang rahangnya akan menyusut. Dan jangka panjangnya kecuali tadi seperti yang Nanda jelaskan, gigi sampingnya akan berjarak, yang gigi atasnya juga akan lama-kelamaan akan turun. Yang gigi di atas akan mengisi ruang kosong. Berarti biasanya kalau seiring bertambahnya usia, itu kadang ada perubahan di wajahnya. Misalnya waktu dulu masih usia 30-an ada perubahan di usia 50-an. Mungkin karena rongga mulut yang turun atau seperti apa itu. Itu karena ini Kak, karena kan sebenarnya gigi sama tulang rahang itu dia penyokong dari gusi. Jadi
pipinya kita ini terlihat lebih berisi. Nah, semisal ada daerah yang hilang dan kita mengunyahnya satu sisi karena daerah tersebut hilang, kemungkinan wajahnya kita itu asimetri. Jadi kayak kelihatan besar sebelah atau besar sebelah ya. Ya ada biasanya terlihat kayak dibilang sakit gigi padahal tidak. Normal. Cuman memang karena dia mengunyah satu sisi mungkin. Jadi tulang rahang itu menyusut, Kak. Menyusut di ya ini mungkin fungsinya kalau kita menggunakan gigi tiruan ya. Iya. Oke. Nah, sementara kan yang paling sering cepat itu hilang gigi paling Yang di sini kan. di bawah namanya kayak gigi molar atau geraham. Geraham sama yang paling depan di sini. Kayaknya kalau orang tua biasa cepat di depan di gigi sini ya. Iya, kalau usia hampir 60-an. Nah, itu apa pengaruhnya itu kalau bisa di sebelah sini di depan sini. Sering cepat sekali itu biasanya keropos, lebih sering ke keropos. Iya. Salah satu pengaruhnya itu tadi seperti yang Nanda jelaskan itu nutrisi, Kak. Nutrisi dia, iya. Jadi itu kalau dipasangkan gigi tiruan lumayan lama juga prosesnya atau seperti apa ini Nanda? Kalau proses pemasangan gigi tiruan itu multiple kunjungan. Jadi nggak bisa satu kali datang, harus memang 4-5 kali kunjungan karena prosedurnya itu kan kita pertama pembersihan, setelah semuanya bersih, tidak ada karang giginya sudah bersih, tidak ada gigi berlubang, sisa akarnya sudah bersih, lanjut lagi prosedur pencetakan. Setelah itu datang lagi untuk prosedur pencobaan malam. Jadi cukup panjang prosedurnya, bisa sampai 5 kali pertemuan. Lumayan juga ya, dalam sebulan paling 2 kali datang, sudah berganti bulan berikutnya lagi, dan pencetakan itu cukup lama juga. Atau ada jenis-jenisnya juga itu gigi tiruan, bahkan ada level-level harganya juga ya. Kalau mengenai harga ya kurang ini juga sih kurang tahu mengenai tapi harganya. Bahannya ada yang berbeda. Ada kelasnya juga. Ada pasti ada kelasnya. Kalau misalnya bahan-bahan mungkin yang lebih murah itu tidak, kualitasnya itu lebih tidak sebagus yang bahannya yang mahal. Mungkin dari warna, kekuatannya juga. Oke, baik. Nah, kemudian tadi sudah ada jangka panjang dan jangka pendeknya ini. Nah, kenapa kehilangan gigi bisa membuat bentuk wajah berubah atau terlihat lebih tua ini? Biasanya kan kalau seseorang kehilangan gigi itu misalnya di sebelah kiri, mereka biasanya sering memakai mengunyah di sebelah kanan, Kak. Jadi biasanya yang di sebelah kiri itu karena keseringan tidak dipakai mengunyah, rahangnya akan menyusut. Nah, itu membuat pipinya juga istilahnya cekung, lebih ke dalam atau kempot. Nah, itu dapat membuat bentuk wajah yang tidak simetris. Oke, jadi karena keseringan kalau mengunyah gitu hampir setiap saat kalau mengunyah. Jadi sebaiknya harus bergantian. Iya, sebaiknya harus dua-duanya yang dipakai mengunyah. Nah, itu biasa kan memang ada kebiasaan di sebelah kanan jadi terus kita mengunyah. Mungkin karena ada celah lagi yang di sebelah kiri, jadi lebih mau ini mengunyah di sebelah kanan ya. Oke, baik Dok, sebentar kita lanjut lagi, kita nikmati dulu satu lagu ya untuk sahabat budaya.
hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan Pro4 Makassar. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di program acara Pak Baleta ya. Dan tema kita di malam hari ini gigi tiruan dan dampaknya jika tidak digunakan bersama Dr. Nanda Silva Ramadhani SKG dan juga Audi Anugrah SKG. Nah, kalau Nanda sendiri sebagai saat ini lebih fokus ke bidang prostodontia di. Iya. Nah, kalau Audi bedah mulut dan maksilofasial. Iya. Itu kalau maksilofasial sampai dia lebih ke mana itu? Daerah kepala hingga ke leher, Kak, kalau maksilofasial. Oh, kepala hingga ke leher. Iya. Wow. Baik. Iya. Nah, sementara kalau gigi memang sangat berpengaruh dengan kepala, bagian tenggorokan apa dia? Iya, itu kenapa? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit ke Audi itu hubungannya urat-urat apa kayaknya itu yang gigi. Kalau sakit gigi biasa sampai naik di sakit kepala sampai sakit apa bagian rongga begitu ya, tenggorokan. Memang ada pengaruhnya itu. Ya Kak, tentu saja ada. Kenapa? Karena saraf-saraf yang di bagian mulut itu saling menyatu satu sama lain. Okay. Misalnya ada di daerah mulut, kemudian menyatu ke daerah kepala. Setelah kepala dia turun ke daerah leher. Yeah. Nah, itu biasanya jika terjadi infeksi, penyebarannya itu dapat menyebar secara cepat, Kak, karena sarafnya itu saling berhubungan. Oke, berarti ada pengaruhnya juga ketika kita mau menggunakan memasang gigi tiruan ini. Misalnya mesti kita perhatikan dulu tensinya atau ada pengaruh tidak dari sebelum kita pasang gigi tiruan untuk penyakit bawaan atau seperti apa? Bisa ada pengaruhnya juga itu ya, Dok ya? Sebenarnya untuk penyakit bawaan pada kasus pasien yang diabetes kan biasanya itu ada lansia-lansia itu sudah ini ya ada diabetes, gula darahnya tinggi. Nah, dia lebih ke dia bisa jadi faktor predisposisi menyebabkan inflamasi atau radang pada gusi. Nah, apalagi penggunaan gigi tiruan, pasiennya menggunakan gigi tiruannya ini lama. Misalnya dia lebih dari 16 jam dalam sehari kan disarankan itu 8 sampai 16 jam penggunaan gigi tiruan dalam sehari. Oh, ada aturannya juga Pak. Iya. Oh ya, sebentar kita bahas itu aturannya. Terus Iya. Misalnya dia penggunaannya itu relatif lama. Terus kebersihannya tidak dijaga. Nah, kan kalau pasien-pasien diabetes itu dia kan hiperglikemik. Maksudnya air liurnya itu dia lebih kental, jadi aliran air liurnya itu lebih sedikit. Nah, semisal kan sebenarnya air liur itu dia membantu untuk pembersihan. Dia itu membantu sekali dalam pembersihan mulut, rongga mulut. Nah, kalau misalnya air liurnya sudah sedikit, kental, nah itu bisa terjadi kolonisasi bakteri. Jadi bisa terdapat
akumulasi bakteri di situ. Nah, terutama pada gigi palsu kan dia bahannya itu bahan akrilik ya. Jadi dia lebih berongga. Nah, rongga-rongganya itu yang biasa ditempeli atau retensi, mau itu jamur, bakteri di situ biasanya retensi mikroba. Nah, kalau misalnya mikroba sudah terretensi di situ karena salivanya atau air liurnya kurang, pembersihannya kurang, otomatis daerah gusi atau mukosa yang tersentuh sama gigi palsu yang tidak dilepas-lepas itu, di situ bisa terjadi namanya denture stomatitis atau dia terjadi inflamasi radang. Dia bisa radang di daerah yang tertekan itu terutama. Nah, pada pasien-pasien yang diabetes kan yang kita tahu dia itu penyembuhan lukanya itu susah. Jadi dia lebih mudah, ceritanya ini dia lebih mudah tingkat kenanya apa sih namanya? Tingkat radangnya ini lebih mudah, lebih cepat terinfeksi di kalau misalnya pasien-pasien yang diabetes ya. Jadi tidak boleh juga menggunakan gigi tiruan itu terlalu lama. Iya, memang tidak dianjurkan lebih dari 16 jam. 16 itu bagi yang dicabut pasang. Iya, lepas pasang. Itu untuk lepas pasang mungkin bisa Dokter Audi sampaikan ke pendengar ini misalnya berapa jam sebaiknya dalam sehari cara pembersihan gigi tiruan. Iya. Idealnya untuk cara pemakaian gigi palsu itu idealnya jika malam hari itu dilepas, Kak. Dilepas. Nah, untuk cara pembersihan gigi palsu itu jika dilepas kita rendam di air bersih saja. Kan biasanya kebanyakan orang cuci gigi palsunya itu dengan pasta gigi. Kebanyakan dengan pasta gigi, sebenarnya tidak dianjurkan menggunakan pasta gigi untuk pembersihan gigi palsu, karena kan pasta gigi itu bersifat abrasif atau kasar kan? Dia mengikis, mengikis permukaan gigi palsu, sehingga jika gigi palsu ini mempunyai goresan, otomatis bakteri akan terperangkap di goresan-goresan tersebut. Jadi retensi. Retensi. Jadi disikat saja tanpa menggunakan odol. Iya. Dan ada yang khusus memang untuk pembersih gigi tiruan, Kak. Itu ada memang khusus. Itu direndam atau seperti apa itu kalau untuk pembersih gigi tiruan ada rendam. Dan ada juga bisa pakai kayak sabun tapi yang tidak abrasif. Jadi dia tidak sifatnya itu yang tidak abrasif atau yang mengikis permukaan. Dia memang khusus untuk membersihkan saja. Itu boleh. Iya. Jadi membersihkan gigi tiruan juga ada caranya ya. Iya. Nah, apalagi ya kadang kan biasa ada ini istilahnya begini, takut bikin gigi tiruan karena takut kalau tidur kita tertelan. Padahal dilepas. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, idealnya kalau malam itu kalau mau tidur dilepas. Iya, sambil direndam. Itu air biasa aja saja. Iya, air biasa. Iya. Nah, kalau misalnya gigi yang pasang permanen apa namanya itu? Itu gigi jembatan, Kak, yang cekat. Ya, untuk cara pembersihannya itu ya pasti gosok gigi 2 kali sehari. Seperti biasa. Dan juga untuk ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk pembersihan karang gigi di sekitar gigi palsunya, Kak, gigi cekatnya. Jadi harus juga ada pembersihannya, Dik. Iya. Nah, kemudian ini tadi bagaimana gigi yang hilang ini dan tidak diganti dapat mempengaruhi cara makan dan asupan gizi seseorang. Apa bisa mempengaruhi ini gizi kalau tidak gigi yang hilang ini tidak segera diganti? Tentu saja bisa, Kak. Kan misalnya orang kalau misalnya kehilangan 1 gigi itu cenderung lebih memilih makan makanan yang lunak. Dia menghindari makanan-makanan berprotein seperti daging. Nah, biasanya jika dibiarkan terlalu lama seperti itu, asupan gizinya menjadi tidak seimbang. Karena dia kan menghindari makanan yang berprotein tinggi kayak daging. Iya, apalagi kayak serat-serat, sayur. Jadi dia bisa berpengaruh juga ya untuk
apa gizinya ya dari kan memang kalau kita makan berawal dari mulut dulu, dari gigi. Jadi kalau kita tidak jaga baik ini gigi ya itu bisa sangat mempengaruhi juga. Berarti mungkin ini pendengar yang di luar sana yang menggunakan gigi tiruan yang lepas pasang, biasanya ada yang seharian kok, apalagi kalau usia nenek-nenek itu biasa Lupa nih, Kak. jarang mina lepas. Bagaimana itu sebaiknya itu? Biasanya ndak lepas bahkan. Kan memang dianjurkan itu penggunaannya 8 sampai 16 jam. Tapi pada penggunaan memang yang dipakai terus-menerus itu bahayanya, dampaknya itu bisa di bagian area yang tertutup, kan di situ pasti lembab. Itu kan pasti lembab. Nah, daerah lembab itu biasanya itu yang paling disuka sama bakteri. Nah, jadi daerah-daerah lembab itu nanti bisa terakumulasi bakteri di situ. Nah, kalau misalnya bakterinya sudah banyak, otomatis dia bisa inflamasi, dia bisa radang di area situ. Oke. Berarti mungkin biasa ada orang tua dia bilang, aduh kenapa nih saya sering sakit kepala, sering ada penyakit bawaan sering gini, padahal harusnya diperhatikan dulu ini gigi tiruannya dulu apakah rajin jadi bersihkan, dilepas atau apa ya, itu bisa mempengaruhi juga ya dok ya. Biasanya kan kalau sakit kepala itu banyak ya faktornya, mungkin dari penyakit-penyakit lain, bukan berfokus pada gigi tiruan saja. Jadi sebelum kita diagnosa, kita harus tanyakan dulu. Pasti kita tanyakan biasanya gara-gara apa, setelah apa sakitnya bagaimana, sudah berapa lama, itu pasti kita tanyakan dulu karena penyebab sakit kepala itu banyak, bukan cuma satu hal. Jadi memang harus rajin dibersihkan ya jika menggunakan gigi tiruan. Nah kemudian kita ke mengapa ini gigi palsu penting untuk mencegah gigi lain menjadi bergeser atau tumbuh tidak normal. Nah kenapa ini gigi palsu penting untuk mencegah gigi lain agar tidak bergeser? Gigi itu kan saling menopang kan Kak. Kalau misalnya satu yang hilang dan dibiarkan cukup lama, jangka panjangnya itu gigi di sebelahnya itu akan miring atau berjarak karena untuk mengisi ruang yang kosong tadi. Itu pentingnya mengganti gigi yang sudah dicabut, mengganti dengan gigi palsu. Nah terus kalau misalnya sudah menggunakan gigi tiruan nih, mungkin cuma 1-2 biji ya, terus mau pasang behel sudah tidak bisa lagi ya? Tergantung gigi tiruannya juga. Kalau misalnya gigi tiruan sebagian itu tidak bisa karena memang kan dia pakai gigi tiruan sebagian itu dia menahan posisi gigi. Nah otomatis tidak bisa untuk penggunaan ortodonti pada pasien yang dia pakai gigi tiruan sebagian. Nah ada enggak dok itu biasanya orang mau pasang ini kawat gigi hanya karena mau kita lihat gaya gitu, cantik kita lihat kalau dia pakai kawat gigi Untuk keestetikan. untuk estetik. Bisa seperti itu dok, tapi tidak untuk memperbaiki, maksudnya cantik giginya toh, cantik mini gigi terus mau dipasangkan kawat gigi tapi tanpa untuk dikasih bagus lagi, apa bisa ya? Sebenarnya kembalikan lagi ke pasiennya Kak. Kalau misalnya dia mau keestetikan ya bisa, tetapi lebih disarankan jika giginya punya beberapa masalah seperti dia ingin merapatkan giginya kembali, lebih dianjurkan penggunaan ortodonti itu seperti itu Kak. Jika dia mempunyai banyak masalah di area gigi. Di area gigi. Jadi Oke deh. Jadi ini penting ya untuk mencegah gigi lain supaya tidak bergeser dan bisa kita bisa mengunyah lebih baik lagi kalau kita menggunakan gigi tiruan ya. Nah kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah pengguna gigi palsu ini dapat mempengaruhi kemampuan bicara atau pelafalan kata seseorang? Pengaruh ya.
Iya, berpengaruh. Nggak mempengaruhi. Iya. Seperti huruf-huruf tertentu kayak S dan S, iya. F, T. F, T. Iya. Karena kan berhubungan sama gigi yang lidahnya kita pasti berkontak sama gigi. Misalnya gigi depannya hilang, pasti dia tidak bisa sebut T. Oh iya, dia kalau sebut kita jadi makanya kalau ada yang hilang giginya bagian depan itu tidak jelas cara ngomongnya ya. jelas pelafalannya. Pelafalan hurufnya. Wih. Nah kalau misalnya ini kan kalau kayak orang tua full mini tidak ada giginya, mau dipasangkan gigi palsu, jadi siapa yang gigi yang mana yang menahan ini? Saya menahan kan kalau dipasang gitu? Oh, iya. Iya. Untuk Nah sudah habis mi ceritanya nih gigi. penahannya itu untuk orang yang kehilangan semua giginya itu dilihat dari kondisi gusinya, Kak. Nah, gusinya jika sudah terlalu rendah itu sulit untuk menahan gigi palsu. Oh jadi ada memang juga kayaknya. Ada grade-nya memang. Oh. Kan sebenarnya nih gigi palsu dia itu retensinya itu di tulang gusi, tulang alveolarnya. Nah, semisal memang pada pasien-pasien yang sudah kehilangan gigi lama, otomatis tulang alveolar atau tulang gusinya itu pasti lebih turun. Nah, kalau misalnya sudah turun, pasti retensinya itu kurang. Jadi gigi palsunya itu lebih mudah lepas. Jadi disarankan memang sebaiknya kalau sudah kehilangan gigi langsung dibuatkan saat itu juga. Jangan medikasi lama-lama Iya, Karena tulang rahangnya akan menyusut akan turun pasti. Berarti kalau dapat situasi yang kayak begitu pasien disarankan tidak usah bikin karena tidak bisa menopang begitu. Kalau misalnya memang pasiennya ini daerah tulang itu sudah terlalu rendah, biasanya disarankan untuk retensi biasanya sih yang ini ya Kak, yang spesialis prostodontia, penambahan tulang, pembedahan. pada daerah-daerah yang sudah terlalu rendah. Berarti ada hubungannya dengan bidangnya bedah mulut. Jadi kalau ada pasien seperti itu, bedah mulut dan prostodontia itu harus kerjasama ya. Oke, makanya ini benang merahnya prostodontia dan juga bedah mulut. Makanya dari tadi saya nyari benang merahnya dua bidang mata kuliahnya ya, atau bagian khusus ilmu yang diambil Audi sendiri tentang ilmu bedah mulut. Sedangkan siapa tadi? Nanda ini prostodontia. Wah. Ya, jadi kalau ini pendengar hilang nih gigi kita saat cepat jangan ditambah lagi gigi yang satu, Biasanya ditunda-tunda dulu. Iya. Banyak yang hilang itu baru misalnya tidak bisa ini kayaknya kelihatan gigi. Oke. Nah, kemudian apakah penggunaan gigi palsu ini bagaimana cara membersihkan gigi tiruan yang benar agar tidak bau dan tidak menjadi sarang kuman? Oke, Dokter Nanda silakan. Cara pembersihannya tadi pasti yang pertama kita edukasi dulu. Edukasinya penggunaan gigi tiruan maksimal 8-16 jam. Terus sebelum tidur sebaiknya dilepas, jangan dipakai tidur. Dilakukan pembersihan pakai sikat gigi dengan bulu halus. Terus bisa menggunakan cairan pembersih namun yang tidak bersifat abrasif. Jadi kita sikat, setelah itu kita cuci dengan air mengalir, setelah itu boleh direndam. Nah, cairan perendamnya itu sudah banyak jenis yang dijual bebas. Cairan perendam untuk gigi palsu biasanya dia yang mengandung alkaline peroxide. Itu contoh merek dagang itu ada Poliden. Yang paling sering itu digunakan tuh ada Poliden. Itu dijual bebas itu ya. Okay. Jadi dia kayak tablet. Nanti dia dimasukkan saja ke dalam air. Terus sudah berbusa baru dimasukkan gigi palsunya. Itu direndam sampai besok. Iya. Oke, baru diganti lagi. Iya. Nah, terus ini
Kan Nanda sama Audi dari FKG Universitas Muslim Indonesia ya. Ini gimana pembelajaran di sana supaya pendengar yang lain ini bisa, oh kayaknya saya perlu belajar di FKG UMI ini. Bagaimana perasaannya Nanda sendiri selama belajar di Fakultas Kedokteran Gigi di UMI? Iya. Apa sensasinya? Ya. Kalau untuk sensasinya ya mungkin sama-sama saja dengan pembelajaran di universitas lain. Pasti pertama susah, terus lama-kelamaan mulai terbiasa dengan pembelajarannya, terutama kalau misalnya masih di preklinik atau S1, kan kita memang belum sentuh pasien, jadi masih full materi sama kita memang kerjakan pantom atau masih di model, jadi belum terasa feel-nya. Nah, masuk di koas, ambil profesi, di situ baru terasa betul-betul feel-nya. Oh ternyata pasien yang selama ini yang kita pikir, oh ternyata realnya begini. Belum kita harus hadapi bagaimana cara yang kita jelaskan kepada pasien. Kan tiap orang tuh beda-beda. Ada yang memang pasrah. Oke dok lanjut. Oke dok siap. Ada juga yang banyak maunya. Ada juga yang saya ini. Jadi kita harus harus pandai juga melihat situasinya pasien ya. Iya, jadi sekarang masuk di kelas profesi ya. Iya, di profesi. Ini sekarang yang lagi mulai memegang pasien. Iya. Sekarang sudah masuk tahun kedua. Iya. Berarti sangkatan juga ini Audi sama Nanda. Iya. Preklinik sangkatan. Preklinik. Di koas juga sangkatan. Oke, itu biasanya memang lagi nyari pasien atau yang datang langsung ke FKG, ke dokter RSCGM ya? Iya. Di UMI ya, di Jalan Kakatua. Sekarang apa namanya jalan? Pajong Adengale. Iya. Oke, kemudian ini tadi berapa lama waktu maksimal penggunaan gigi palsu dalam sehari? Apakah ada akibatnya jika gigi palsu tidak dilepas serta digunakan terus-menerus selama berhari-hari? Nah, itu tadi ya bisa menyebabkan infeksi radang. Iya, dan maksimalnya berapa jam tadi? 8 sampai 16 jam. 8 sampai 16 jam. Wah, itu kalau lebih rasa-rasa bisa dikit. Disarankan 8 sampai 16 jam. Oke. Nah, biasanya juga saya kan sendiri nih ada satu biji nih gigi di bawah, tapi saya enggak pakai, ini yang lepas pasang. Kadang kalau makan banyak sudah kayak ada rasa di dalamnya, jadi celahnya juga ada. Iya, biasa tersangkut makanan di situ. Jadi kadang saya kalau sudah makan, sudah minum, saya lepas, bersihkan, kumur-kumur, saya pasang lagi tuh nggak masalah ya dok ya? Iya, tidak masalah. Justru lebih bagus. Iya, justru lebih bagus. Perawatan kebersihannya lebih terjamin jika habis makan terus dibersihkan. Nah, itu dapat mengurangi bakteri terperangkap di daerah gusi yang kosong tadi. Jadi enggak masalah aja sering-sering kayak setiap hari. Itu kadang biasa juga bikin lelah. Kak kurasa baik kalau ada meter ini tuh enggak enak dirasa, apalagi masih belum ada gigi palsu saja. Nah, ada tersangkut tanda enak, apalagi yang ada sekarang ya. Oke, terus kemudian kita ke apakah memakai gigi palsu ini berdampak pada gigi asli yang cepat rusak? Maksudnya kalau kita pasang ini gigi palsu, nah misalnya kan ini kan gigi yang rusak ini kita pasang jadi gigi palsu. Nah sebelahnya kan bagus jenis gigi kita, apakah berdampak bisa juga rusak nanti di gigi sebelahnya? Untuk kayak gigi jembatan itu kan Kak, kalau pemasangannya itu kan kalau kehilangan satu gigi di gigi sebelahnya itu dikurangi di sekitar gigi yang sehat itu. Iya betul. Nah, itu yang dapat menyebabkan masuknya bakteri di bagian itu. Dan tentunya sebenarnya tidak merusak jika kebersihannya dijaga dengan baik. Oke, gimana itu dokter Nanda? Kalau apalagi misalnya penggunaan gigi palsu yang sebagian kan dia yang lepas pasang. Nah biasanya itu yang kita sebutkan tadi, makanan nyelip
Nah, kalau misalnya makanan nyelip tidak dibersihkan, otomatis gigi yang awalnya sehat di situ bisa timbul gigi berlubang. Ataupun bisa timbul juga karang gigi. Nah, kalau misalnya karang giginya menumpuk, otomatis jaringan-jaringan gusinya itu pasti dia akan bermasalah. Misalnya dia radang karena ada tertumpuk di situ karang gigi, sudah terakumulasi bakteri, pasti di situ radang pinggirnya. Jadi memang sebaiknya harus dijaga kebersihan. Iya, dan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya, kalau sudah ada sudah punya gigi tiruan ya. Oke, nah kemudian apakah memakai gigi palsu berdampak pada gigi asli cepat rusak ya tadi. Nah, ini apakah pasien yang dengan penyakit seperti hipertensi tadi dia atau diabetes aman dan bolehkah menggunakan gigi palsu? Kalau penyakit hipertensi dan diabetes itu untuk penggunaan gigi palsu aman Kak jika hipertensinya terkontrol, dan juga diabetes jika diabetesnya terkontrol itu aman. Karena kan tadi seperti yang Nanda jelaskan, pasien diabetes itu cairan salivanya kurang. Jadi kan sebenarnya saliva itu pembersih mulut, ini tuh. Iya. aliran apa sih saliva? Air liur. Air liur. lupa bahasa ini. Iya, jadi air liur ya salivanya. Jadi iya. agak ada perbedaan. Lebih kental ya. Jadi terakumulasi bakteri itu lebih cepat. Lebih cepat ya. Mulutnya cepat kering untuk pasien diabetes. Jadi boleh digunakan, boleh dipasangkan, tapi harus memperhatikan kebersihan sama kontrol diabetesnya. Kontrol diabetes. Jadi ketika ada pasien yang memiliki penyakit hipertensi atau diabetes yang ingin menggunakan gigi tiruan, yaitu harus betul-betul memperhatikan kebersihan dan juga sering kontrol ini ya, hipertensi dan diabetesnya. Iya. Oke lah Dok. Ini ada mungkin yang mau dijelasin terakhir untuk pendengar tentang gigi tiruan ini. Mungkin ada edukasi untuk pendengar gigi tiruan dan dampak jika tidak digunakan. Silakan Dokter Nanda atau Dokter Audi. Iya. Untuk kehilangan gigi kan semua orang bisa kehilangan gigi, tapi untuk mengganti atau merawatnya kan pilihan dari dirinya sendiri. Untuk jika sudah kehilangan satu gigi, jangan menunggu pada saat kesulitan mengunyah atau sulit berbicara. Sebaiknya langsung pergi ke dokter gigi untuk mengganti gigi yang sudah dicabut tadi. Selain untuk membantu proses pengunyahannya, tentunya dapat membantu kepercayaan dirinya saat tersenyum. Silakan Dokter Nanda. Ya. Kalau saya sedikit ada tambahan juga untuk pembuatan gigi palsunya. Saya sangat sarankan untuk pembuatannya itu di dokter gigi. Karena kalau dokter gigi itu sudah terjamin, dan karena orang yang lulus jadi dokter gitu pasti sudah kompeten. Tidak mungkin dia lulus kalau memang dia belum kompeten di bidang itu. Sangat disarankan karena memang kalau pengerjaan di tukang gigi di luar dokter gigi itu pastinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mau buat gigi tiruan supaya berdampaknya juga lebih bagus dan lebih banyak hal-hal yang harusnya dijaga ya, sebaiknya ke dokter gigi ya, langsung ke dokter gigi supaya itu lebih aman lagi hasilnya. Dokter Nanda dan juga Dokter Audi, terima kasih banyak sudah hadir di program acara Pak Baleta ya, informasi tentang dunia kesehatan, apalagi ini tentang gigi ya. Makasih Dok kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4.